Pemirsa, 3 tahun ke depan DKI Jakarta akan dipimpin Basuki Cahayapurnama atau biasa disapa Ahok. Sikap Ahok yang terekam media saat menemukan pelanggaran di lapangan terkesan emosional. Apakah ini salah satu strategi Ahok untuk membuat sistem birokrasi di Jakarta membaik? Berikut wawancara Andini Effendi dengan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama. Selamat sore Pak Ahok. Sore. Terima kasih banyak sudah bersama dengan kami lagi di sini. Ini di ruang kerjanya Pak Ahok, lagi sibuk ya Pak ya sama rapat dengan stafnya. Ini setiap hari kayak gini ya Pak ya, selalu sibuk ya Pak. Pak, tapi kita ngeliat ini selama 2 tahun kepemimpinan Pak Jokowi Ahok, terutama sekarang juga semenjak Pak Jokowi sudah fokus di nasional. Pak Ahok ini kayaknya banyak bersih-bersih lah soal reformasi birokrasi, terutama orang-orang. Sebenarnya dari dulu juga sama. Tapi kayaknya makin karena dulu kan kita masih cari pola kan dengan Pak Jokowi kan. Kita juga berpendapat Pak Jokowi kan jelas waktu kita baru masuk kita ingin ada rekonsiliasi. Jadi yang masalah lama kita lupakan. Mari kita sama-sama bangun Jakarta baru. Nah tentu kita mesti kasih kesempatan. Mana yang mau berubah, mana yang tidak. Kita masih temukan banyak oknum lurah camat masih store menyetor sampai sekarang. Karena mereka mungkin berpikir kamu cuma gertak sambal, mungkin bohong gitu loh. Karena dia berpikir kan, mungkin ya, karena ini kan persepsi manusia kan. Dia mungkin berpikir, kalau oknum PNS yang bermain, dia berpikir, mana mungkin sih kamu mau cari musuh, mau bersih-bersih melawan arus. Pasti begitu kan? Kamu kan udah nikmatin 1-2 tahun, udah nyaman. Mungkin kamu berpikir, mending aku nikmatin aja gitu loh. Bahkan setelah di reshuffle segala mungkin macam. mereka pikir begitu kan, mungkin ya saya kira ya. Makanya setelah 1-2 tahun ini kan masa kita toleransi kan selesai. Kita tinggal 3 tahun. Kalau 5 tahun, 4 tahun kasih Anda kesempatan, ya kapan kita bangun Jakarta? Saya kira 2 tahun udah cukup baik hati. Bapak waktu itu mengutip kata-kata Bapak di sini sudah berlari gitu, tapi banyak orang yang bisa belum keep up lah gitu. Gak apa-apa. Dengan speednya Bapak. Kira-kira bagaimana 3 tahun lagi nih? 3 tahun kita udah gampang sekarang. Udah ketemu sekda yang baik, yang bagus. Kalau kamu dulu kan eselon 2, kalau nggak bagus kita masih berpikir mungkin kamu dipindahkan ke eselon 2 yang lain, cocok. Bisa saja kamu itu berbakat, mau kerja, cuma situasi tidak sesuai dengan Anda. Kita pindahkan. Nah sekarang nggak ada lagi. Begitu Anda jadi eselon tidak berkinerja baik, langsung staff. Selesai aja udah. Dan masalah tinggal tunggu kesempatan aja udah. Terus staff masih ngeyer macam-macam, turunin golongannya. Masih macam-macam, ketahuan main duit, pecat aja udah. Masalah itu aja udah cara yang paling cepat. Masalah yang kemarin yang terjadi di Rusun Marunda ini juga termasuk masih adanya orang-orang yang kayak tadi Bapak bilang yang nggak disiplin, yang masih kong kali kong. Kita udah ditangkap KPK udah pecat 1. Tapi sampai hari ini saya belum lihat sudah pemecatannya. Karena kepala dinasnya melindungi dia gitu loh. Siapa nih Pak yang ini? Ini perumahan, sudah ada ketangkap ini. Udah turunin golongan, saya nggak tahu udah pindah atau belum. Dia hanya mau pindahin, nggak apa-apa, saya sabar aja. Begitu udah selesai segitu, ya tunggu Pak Jokowi jadi presiden aja kan. Udah jadi ya udah, kita pecat aja udah. Tapi copot aja udah. Ini kan praktek yang sudah lama nih Pak, kayak tadi juga Bapak mengatakan ya, bahwa saya setuju. Ini praktek lama. Tapi Anda juga pengen republik ini, ada seorang profesor Korea Selatan bilang begini sama saya. Saya 38 tahun yang lalu Pak, dosen saya bilang sama saya waktu saya belajar bahasa Indonesia, kamu harus belajar baik-baik ya, karena Indonesia ini prospek, bagus. Sekarang saya ucapin yang sama kepada mahasiswa saya. Sekarang pertanyaan saya sama Bapak, apakah 38 tahun akan datang, mahasiswa saya akan mengucapkan kata yang sama? Itu yang saya maksud gitu loh. Kalau Anda mau seperti kata Profesor Korea, 38 tahun akan datang, mahasiswa pun akan bilang sama mahasiswanya, Indonesia adalah negara yang prospek ya. Itu yang terjadi di kita. Kita dinina-bobokan seolah-olah itu kurang santun kalau melawan arus. Melawan maling mah bukan kurang santun. Wajib hukumnya. Kalau orang maling kamu lawan, bukan kurang santun. Tapi Bapak juga pernah mengatakan bahwa pegawai DKI ini sebenarnya santun-santun. Semua santun. Oh jawabannya baik-baik. Bagi saya kalau santun itu, Anda berjuang mewujudkan keadilan sosial bagi rakyat. Anda tidak mencuri uang rakyat, itu santun. Kalau cuma ngomong doang santun dari pencuri, Anda bajingan bangsat. Itu kata saya. Tapi saya tidak santun, Anda gunakan bajingan dan bangsat. Menurut saya itu pantas menyebut Anda bajingan, kalau Anda masih korup. Terserah, Anda bilang saya nggak santun, terserah Anda. Tapi bagi saya santun itu adalah tidak mencuri uang rakyat. Bukan cuma muka baik-baik santun. Itu pandangan saya seperti itu.
Tapi Pak, sampai saat ini maupun Bapak ini sudah marah-marah gitu ya, dan ketangkap di media berapa kali, apa harus kita marah-marah baru mereka kerja, baru Faktanya mereka begitu, selesaiin gitu? PU begitu, faktanya begitu. Pecat satu baru mulai mikir dia. Kalau kemarin kita masih baik-baik, kita berpikir mungkin dia bisa berubah, nggak bisa. Sudah marah nggak ada pecat, nggak bisa. Dia pikir kamu nggak mungkin berani. Kamu takut dong sampai malam di sini. Iya kan, penjagaan nggak ketat, macam-macam bisa terjadi. Kamu pasti khawatir, dia pikir gitu loh. Tapi kita tunjukin, lihat siapa lebih khawatir sekarang. Kamu mau bikin saya takut, saya juga bikin Anda takut sekarang. Sama-sama takut. Lihat aja kader siapa lebih kuat. Kalau dari skala 1 sampai 10 Pak, dari awal Bapak masuk 2 tahun yang lalu sampai hari ini, menurut Bapak perbaikan dari disiplin mereka, dari rasa malu mereka, dari birokrasi Pemda ini sudah berapa nilainya? Sama aja kau yang memang bajingan. Untungnya di Jakarta ini 60% memang orang baik, cuma belum dapat kesempatan. Nah ini yang mau kita cari. Kita dapat sekda udah baik, dia mau kerja. Kita pelan-pelan kita mulai cari kok kepala dinas yang baik yang mana. Kita udah punya data-data ini. Yang masih diam-diam masih main, lurah camat yang masih main, tahu kita udah. Kita tinggal lihat aja kekuasaan ada nggak. Misalnya Pak Jokowi, mulai Bapak jadi presiden, Bapak tunjuk Kapolri yang Bapak bisa bilang sama Kapolri, bilang sama Kajagung. Kita miskinkan saja lah orang kalau yang masih mau main. Dikenai tindakan pidana pencucian uang. Minta aja cek BPN, minta aja cek kepada BIN. Main kemana, dirjen pajak, bayar pajak apa enggak, kejar aja lah sampai bikin bangkrut aja. Lelang jabatan juga sebenarnya sebagai solusi yang baik waktu itu diterapkan Baik, dengan... tetapi kan kalau Anda pilih 100 kue telur busuk dari 1000 kue, nggak apa-apa, yang baik. Kalau Anda pilih 100, Anda butuh 1000 itu 980 juga kurang baik. Itu yang terjadi. Nggak apa-apa, kita kasih kesempatan. Nanti kita akan buka dari seluruh Indonesia, siapa mau jadi PNS di DKI, kita terima aja tes. Nah, kalau sampai sini nggak ada itu. Iya, nah kan Bapak nih di bawah kepemimpinan Bapak mungkin ada yang nantinya akan diubah untuk merekrut CPNS baru untuk bisa menjadi ikutin standarnya Bapak. Apa yang bisa dirubah mungkin nanti Pak? Nah kita harapkan kalau kita nggak punya golongan, kita terima dari kementerian atau dari seluruh Indonesia. Kan PNS masih ada golongannya untuk mencapai eselon tertentu. Ya kita tes aja. Yang kita butuhkan orang yang jujur. Saya akan perbaiki sistem gaji. Masalahnya kalau Anda mau beli jam tangan 1 miliar, ya saya repot mau kasih gaji Anda berapa gitu loh. Dan ini masih terjadi seperti itu banyak. Itu yang persoalan yang PNS beda masih kan. bisa beli barang Anda mewah. udah biasa keluar negeri bolak-balik pakai sepatu mahal, beli mobil mahal, gaya hidup mewah. Ya saya mau gaji Anda berapa gitu loh, dengan kemampuan seperti ini. Jadi kita kasih gaji Anda yang pasti di atas swasta. Kalau Anda merasa gaji tidak cukup, ya pindah kerja bos. Daripada Anda cuma di sini nyolong buat apa gitu. Benarkah Ahok merasa tak perlu didampingi seorang wakil saat memimpin DKI Jakarta? Nantinya kami lanjutkan wawancara Andini Effendi dengan Basuki Cahayapurnama setelah jeda. Kasus ATM di Rusun Marunda menyulut emosi Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama. Apa sebenarnya yang membuat Ahok marah? Dan siapa wakil calon gubernur, maksud kami calon wakil gubernur yang akan mendampingi Ahok? Berikut lanjutan wawancara Andini Effendi dengan Basuki Cahayapurnama. Pak, ini saya sebenarnya bingung yang permasalahan yang waktu di Rusun Marunda itu kan sebenarnya konsepnya jelas ya. Anda pengen punya kartu itu supaya bisa langsung dibayarkan dan tidak juga diperjualbelikan karena sampai saat ini praktek yang itu yang terjadi dan ingin ditumpas gitu ya. Dan sudah dibicarakan lama, tapi kenapa ya? Kok maksudnya nggak nyampe ke bawahan konsep itu yang sudah begitu matang? Apakah karena ini tadi yang Bapak bilang juga, emang sudah banyak yang mafia yang bercokol di sana? Hasil KPK waktu bantu kami lakukan penyidikan itu terbukti banyak tagihan tidak terbayar karena si oknum yang menagih itu ngambil uangnya. Mungkin ambilnya uangnya sebagian atau apa gitu loh. Dan oknumnya orang Pemda? Orang Pemda. Oke. Terus jadi juga jual beli rusun. Jual beli rusun dia gunakan honorer atau oknum satpam atau oknum RT RW, dia bisa main. Padahal kalau mau rubah segala macam mesti tetap pejabat kan. Iya. Nah dia selalu ngeles. Ini bukan saya, ini oknumnya yang dipecat yang main. Nah, makanya saya bilang mesti pecat salah satu PNS di situ supaya dia nyanyi. Sampai sekarang
usulan pecatnya nggak pernah dibikin. Yang dipecat ini bukan kepalanya, Bukan, tapi kan bawa dong untuk pecat kan. Iya. Kan kepala nggak pernah nyentuh, dia kan nggak pernah main, mungkin cuma terima setoran. kalau bawah nih maksudnya gimana sih Pak? Kalau misalnya buat pemirsa nih yang tidak mengerti strata-stratanya itu yang bisa berkena langsung lah dengan Kalau sekda kan eselon 1 Iya, di sini, iya, kepala dinas iya. eselon 2. Jadi yang ini Sudin eselon 3. Jadi ada Sudin-Sudin eselon ini- 4. Ini bisa UPT yang bukan eselon, cuma staff aja. bahkan sampai ke stafnya. Sampai staff juga main ada. Ini namanya oknum banyak di sini gitu loh. Tukang malakin orang ini kan mungkin bertahun-tahun sudah jadi kebiasaan kan. Dan ketika Bapak di Rusun Marunda itu juga dari warga sendiri tuh antusias sekali ketika Bapak bilang mau pecat ini karena mereka memang merasa sudah lama Mereka dipermainkan. kirim saya kertas-kertas kok, kasih tahu permainannya seperti apa kok, mana yang Seperti kosong. apa tuh, Pak? Ya mereka salaman sama saya itu dikasih kertas. Salaman saya kasih kertas, saya lagi belum baca di kumpul tas saya sekarang. Semua dikasih. Saya udah taruh di tas saya. Waktu salaman dengan saya mereka diam-diam kasih. Mereka takut diancam kan. Ini kenapa bisa terjadi? Karena memang kita yang ada yang main di dalam gitu. Bayangin aja kamu, kita subsidi biaya perawatan segala macam, biaya pemeliharaan satu rusun hanya 150.000 per bulan. Di situ saja pasaran bisa sewain 2 juta sampai 5 juta. Tergantung posisi. Ya bisa aja oknum semua main kan memanfaatkan. Jadi kita bangun ribuan rusun dengan subsidi tiap tahun perawatan itu hanya menguntungkan oknum-oknum yang main. Nah saya kira semua yang namanya subsidi itu kalau tidak ditegaskan ya main. Bahkan katanya Bapak juga menaruh orang-orangnya Ahok sendiri ada di beberapa rusun yang akhirnya juga diancam lah mereka Diancam itu. juga. Makanya saya bilang ya udah kalau gitu Anda bikin sistem, kita mau datang, kalau dia ancam kita bawa senjata aja. Kita buktikan saja. Mereka pasti berpikir kita nggak berani hajar mereka kan. Kalau dia anarkis kita hajar. Perlu Pak sampai kita pakai cara kekerasan tuh untuk mengatasi masalah. Kalau dia mau kekerasan, saya sih nggak mau mati terbunuh. Minimal kalau saya mati, kamu juga sama-sama mati ke akhirat. Enak aja cuma kamu pakai lilin bela sungkawa saja. Sorry aja. Kalau kamu ngancam, kamu jual, kita beli, udah gitu aja. Kita udah muak dengan kehidupan kayak gitu. Udah keterlaluan, munafik udah keterlaluan. Ini rakyat udah susah rumah, masih dimain-mainkan. Dan sebagian rakyat juga tergoda. Kamu kalau nggak punya apa-apa, kamu dikasih rumah susun, ada yang mau beli 60 juta. Kamu jual nggak? Urus suratnya diberesin. Ya jual, balik lagi ke sungai. Itu masalahnya. Jadi rakyat juga, sebagian juga tergoda gitu loh. Karena kenapa? Kita tinggal di sungai pun, di tanah negara pun, tidak pernah dipidana atau menguasai tanah negara. Malahan rumahnya segala macam, tanah mesti diganti uang kerohiman. Gendeng aja di negeri lama-lama. Jadi artinya dari rakyatnya sendiri pun juga tidak mau juga jadi kita pemerintah bermain. juga lucu. Ya. Kamu udah dapat duit bangun rumah di tanah negara. Kenapa kalau negara yang betul menegakkan hukum, berani nggak orang bikin rumah sembarangan di jalan, jualan di jalan? Nggak berani. Kenapa sekarang kita berani? Oh, saya akan diganti kalau saya diusir. Ya uang negara ya habis untuk pencuri-pencuri seperti itu. Yang ada apa? Kalau Anda tidak punya rumah, Anda membangun tempat lain, saya sebagai negara, sebagai bapakmu, tidak memenjarakan Anda atas nama asas warga. Untuk rakyat, HAM, kamu keburu miskin. Tapi ketika itu saya tidak akan mengganti rugi. Bego lu aja mau bangun di pinggiran sungai yang nggak betul. Salah lu dong. Kamu nggak punya rumah, ya sudah tinggal di rumah susun. Sampai satu generasimu bisa jadi baik. Terus yang jadi masalah, punya rumah susun, kamu jual lagi ke orang kan? Karena baik lagi dapat uang. Tapi kalau tidak bisa dapat uang, kamu akan mulai takut. Nah sekarang yang tidak takut itu rumah susun dijual. Kenapa? Ini semua permainan orang dalam. Makanya saya minta Bank DKI cegat dengan bank. Karena sistem perbankan paling baik. Kalau di debit 2 kali 3 kali, kamu nggak bisa masukin bank. Kamu nggak mungkin minta sama BI, tolong dong, bank itu kan tiap malam kan harus tutup buku. Kamu nggak bisa, tolong dong yang kemarin diatur dong, saya tidak bayar, saya apa, nggak bisa. Itu sistem perbankan yang terbaik kita punya. Kenapa harus baik Indonesia, Bang? Kamu nggak baik, kamu nggak bisa transaksi di dunia, bos. Itu masalahnya. Baik. Jadi kita minta bank yang bantu. Kalau suruh oknum yang dibikin kartu-kartu palsu. Nah, ini Pak, kita ngelihat masalah ini, sebenarnya ini kan cukup rumit dan Bapak tentunya punya masalah yang lebih banyak lagi tuh, misalnya soal ini kemacetan, pengatasi kemacetan, MRT dan segala macamnya. Bapak perlu nggak sih ini ada pendamping untuk paling nggak 3 tahun terakhir? Kalau pendamping yang menolong perlu. Pendampingnya seperti apa sosoknya yang diperlukan? Yang tidak terima suap, yang taat sama konstitusi dan berani mati lawan siapapun.
Kalau nggak ada itu, lebih baik nggak usah ada pendamping, bikin repot gua aja. Siapa yang cocok tuh Pak untuk jadi? Ya, aku tertawarkan berapa nama, silakan partai mau pilih. Tapi kalau dari beberapa nama ini kan kayaknya memang orang-orang yang berpengalaman di DKI sendiri. Minimal karakternya itu dia cinta DKI dan dia tidak mau terima suap, karena harus taat pada konstitusi sekarang. Dan tahu masalah-masalah seperti mafia dan bisa menghandle mereka Ya juga gitu Pak. minimal dia harus berani taat kepada konstitusi, bukan kepada konstituen. Bukan kepada siapa, takut tidak terpilih lagi, punya kepentingan, nggak ada lah. Nggak ada takut sama siapapun, udah terlalu lama. Jakarta digitukan. Tapi memang masih diperlukan Pak, harus ada sosok wakil gubernur dari DKI, perlu lah. Kita punya 4 deputi. Di provinsi lain itu nggak punya 4 deputi gubernur. Ya ini kembali ke zaman Bang Yos, 1 gubernur, 4 wakil gubernur. Sama aja, kan ada 4 deputi gubernur. Cuma kalau ada 4 deputi gubernur dan 1 wakil gubernur yang menolong Anda lebih baik. Tapi kalau ada 4 deputi gubernur, ada 1 wakil gubernur yang ngerecokin Anda pilih kemana? Suami istri saja kalau pulang, suami tiap kali pulang ngerecokin, mukul suami istri, minta cerai istri apa nggak ada kerja. Logika begitu loh. Lebih baik hidup sendiri daripada hidup berdua, tapi Anda menyusahkan saya. Dan Bapak bisa juga nolak usulan misalnya dari partai. Gue gak mau tanda tangan, pusing amat kalau kirim aja nggak bener. Gue gak mau tanda tangan, gue biarin aja lu. Sampai saat ini masih buntu nggak Pak usulan dari partai? Saya nggak tahu, saya udah usul, misalnya 2 partai aja belum selesai kok. PDI Perjuangan merasa 2 nama mesti dari dia dong, etika politik begitu kan. Setelah saya Gerindra kan 1 harus PDIP. Tapi orang Gerindra kan merasa enggak, mesti 1 lawan 1. Ya tunggu dia selesai dulu, siapa? Tapi dari nama-nama yang diajukan PDIP sendiri kan banyak yang memang sebenarnya cocok sama Bapak, misalnya kayak Pak Gatot atau dari Kita lihat aja siapa yang diajukan. Ibu Risma. Ada wacana yang ingin membawa Ibu Risma Pak juga Jarod. ke sini. Ya, kita lihat Pak aja Jarod ya. hasilnya seperti apa. Tapi kalau nama-nama itu masih diterima lah Pak ya. Ya oleh maksudnya Pak tinggal Ahok. Gerindra mau kasih apa enggak, itu juga masalah. Oke. Sebelum kita selesai Pak, saya pengen tanya, ini warga DKI ini banyak yang kangen dikunjungin belusukan. Kalau Pak Ahok bisa kayak gitu juga nggak nanti? Atau Kita gayanya nggak seperti mungkin apa? lakukan belusukan tiap hari, nggak ada waktu untuk itu. Tapi kalau Anda ada kawinan segala macam sekaligus jalan kita ke kampung, itu bisa. Kalau saya tiap hari mau jalan nggak bisa. Pak Jokowi bisa kan karena ada saya di sini. Berbeda, Kan ada 4 deputi tadi itu. beda. Karena deputi nggak bisa tanda tangan, nggak bisa paraf. Oke. Itu beda di situ. Kalau ini kan semua kan mesti disposisi. Karena tidak disposisi ya, staf Anda tidak tahu Anda mau mintanya apa. Dan disposisi harus dibaca. Bukan kamu nggak bisa disposisi kalau nggak baca surat. Nah kita tuh terlalu padat di sini. Baik. Selamat bertugas Pak Ahok. Ya, Terima kasih untuk waktunya.